Hani bin Yahya Assegaf, agen Zionis Yahudi itu ternyata orang kepercayaan Lutfi bin Yahya dalam proyek pencarian makam untuk diba'alawikan. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol. Allah 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Abah Lutfi dan saya ditunjuk jadi sekretaris jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan-kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, persatuan orang, dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta seni. Fakta-fakta sejarah yang sulit dibantah bahwa Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Belanda berfatwa di dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Istiqomah Fid Dini Bis Salamah. Isi fatwanya adalah setiap pribumi diharamkan untuk berjihad melawan pemerintah Belanda. Setiap pribumi yang berjuang, berjihad, perang sabil, perang fisabilillah melawan penjajah Belanda dikatakan sebagai ghurur, tipu daya setan. Ilham Aidit dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa nama Aidit di belakang mereka adalah nama marga di negara Yaman. Nama Aidit yang dia sandang sejatinya merupakan sebuah marga yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Tidak hanya dia dan keluarganya yang menyandang nama marga itu, tetapi ribuan Aidit lain tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Nama Aidit yang mereka sandang berasal dari nama marga sang kakek, yakni Abdullah Aidit. Dari Al-Imam Muhammad bin Ali Syahib Al-Authah yang berasal dari Hadramaut, Yaman, marga Aidit bermula. Sementara Habib Alwi menyatakan keturunan Aidit ini kemudian banyak yang berhijrah ke belahan wilayah lain, seperti Afrika, India, hingga Indonesia. Dari moyangnya Al-Imam Muhammad bin Ali Syahib Al-Authah ini kemudian lahir generasi-generasi marga Aidit di Indonesia, antara lain Abdul Rahman dan Habib Alwi. Marga Aidit pun termasuk Bani Alawi, yakni marga yang memiliki garis keturunan. Selain Syahid Ahmad Sofyan Barokobah, ada Syahid lain yang juga komunis di Kalimantan Timur. Ada Syahid Fahrul Barokobah yang menjadi pimpinan CDB Kalimantan Timur dan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS 1965. Fahrul ditangkap tapi Sofyan tidak. Sofyan bergerilya di hutan. Setelah G30 SPKI gagal dan landscape politik Indonesia terhadap konfrontasi Malaysia berubah, banyak sukarelawan Dwi Kora yang tergabung dalam PGRS enggan berhenti berkonfrontasi. Mereka pun disikat ABRI. Dengan mantan PGRS itu, Sofyan bersekutu. Menurut catatan AM Hendro Priyono yang ikut serta menumpas PGRS, pimpinan Sofyan dengan sisa PGRS melahirkan kekuatan yang disebut Barisan Rakyat Bara. Tahun 88, tahun 88 obat kurap. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama lo. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Mas Said Agil Siraj, ketua umum PBNU sudah. Dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, disalahin jenggot. Iya. Goblok. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, pilihannya siapa? Gue besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya gagal, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB bukan lagi sebagai perserikatan bangsa-bangsa, tapi perserikatan bangsa-bangsa. PBB perserikatan bangsa-bangsa.
pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal. كيف؟ لأن جماعة من سادة العلويين يميلوا إلى طريقة الغير. نحن من نقول شيعة طريقة الغير. لماذا؟ بسبب إننا لا يذكر الطريقة الآباء ولا يذكر من مناكبهم، حتى نحن لا ينال من أسرارهم ولا أنوارهم إلا متعصبين، لكن ما عندهم علم متعصبين ولا العمل ولا شيء إلا متعصبين لا ينفع ولا شيء. هذه المصيبة عندنا. فمن ذلك نحن نرجو منكم انتشار في هذه الطريقة، انتشار والنشر هذه الطريقة، حتى أن العوام يعلمون بأن سادة العلويين وهو أول من دخل في الجواب الذي نشروا. Yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada, sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Jadi apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamnya hal yang baik. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir. Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau pangkat Cina? Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutub. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali. Wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan cela, jangan caci, jangan mati, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan.
maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sekarang muncul macam-macam. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya loh. Ente nggak baca hadis itu taqalan itu apa itu? Karena itu hati-hati, kalau sudah mulai ada bughut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqalain dan kamu akan sesat, pasti. Tari Zafin sering dikaitkan dengan budaya Yahudi yang berasal dari komunitas Yahudi di Yaman. Melacak jejak tradisi Yahudi dalam tari Zafin akan membawa kita ke beragam bentuk seni tari yang telah berkembang dalam komunitas Yahudi sepanjang sejarah. Beberapa contoh yang signifikan adalah tari Da'asa Yemenit. Sebuah tarian yang kaya akan gerakan-gerakan yang melibatkan tangan dan kaki secara energik dan cepat.